demi mendapatkan satu jabatan. Seorang ulama itu demi mendapatkan satu jabatan, itu dia rela mencari penguasa, kemudian dia mendekat kepada penguasa sehingga dia ingin mendapatkan tempat tersebut. Dan ingat, ketika orang sudah haus akan kekuasaan, itu mereka nggak mikir lagi dengan etika, akhlak, adab tuh nggak kepikir, udah nggak kepikiran itu. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki tempat. Ini yang masalah, Pak. Mereka merasa mereka sudah punya kekuasaan, mereka merasa sudah punya dekingan, sehingga yang mereka lakukan adalah merapat kemudian menghilangkan akhlak, etika, adab, sekalipun mereka mengerti akan agama. Dan ini perlu kita sampaikan, Pak. Jadi jangan salah, zaman itu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu isinya memang para orator itu pintar berbicara, tapi isinya nonsen itu. Terkadang kata Nabi, mereka itu berbicara tapi tak sesuai dengan perbuatan mereka, dan itu Nabi yang sampaikan, kata Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang lebih parah lagi, kenapa kita sebenarnya harus berhati-hati untuk dekat dengan penguasa. Jika kita dekat dengan penguasa, kemudian penguasa mengetahui kelemahan kita, ada satu masalah yang kita miliki, itu bakal menjadi pegangan. Dan ingat, berbahayanya lagi ketika seorang ulama dekat dengan penguasa, dan penguasa ini tahu kelemahan daripada ulama tadi, atau kesalahan yang pernah dibuat oleh para ulama tadi, itu ulama bakal dipegang kepalanya itu. Apa maksudnya pernah dipegang? Jadi tidak akan bisa dia menyalahkan penguasa kalau yang salah itu. Misal nih, kita ambil contoh. Ada seorang alim, seorang yang alim, mengerti dia agama, mendekat dia kepada penguasa, sehingga orang alim ini pernah punya masalah, dan penguasa ini tahu masalah daripada orang alim tadi. Apa yang akan dilakukan oleh penguasa tadi? Kalau penguasanya tidak memiliki hati nurani, dia akan katakan, kuncimu ada di tanganku, kata dia. Kau nak buat apa? Sekarang kalau kau tak mau ikut kata-kataku, aku akan sebarkan. Kita tersandra, Pak, tersandra. Yang terjadi adalah ketakutan, sehingga kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan perbuatan yang salah daripada penguasa. Ini yang jadi masalah tuh di situ, Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di akhir zaman kata Nabi, banyak orang-orang yang mendekat kepada pemerintah, kepada penguasa, hanya untuk mendapatkan kepentingan mereka. Yang penting dapur kami ngebul, kata dia. Jadi konteks ini yang kemudian menjadi masalah. Orang tidak lagi memperhatikan hati, orang tidak lagi memperhatikan akhlak, orang tidak lagi memperhatikan norma. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas terjadi. Kenapa Nabi memperingatkan Ibnu Abbas, jaga nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Ya bagaimana Allah akan menjaga kita sementara kita tak menjaga nilai agama?